Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Tenung atau santet yang memiliki tingkat keganasan level tinggi. Cerita ini merupakan based on true story, namun nama dan tempat sudah saya samarkan. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Langit malam ini terlihat terang, terhias percikan api dari petasan yang berterbangan. Riuh tiupan trompet menggema di udara. Terlihat lautan manusia dengan riak wajah sumringah sembari menjabat tangan satu sama lain. 2022 telah menyongsong. Harapan baru terucap dari beberapa tangan yang tampak mengadahkan doa ke atas memohon kepada Sang Maha Pencipta. Tak ubahnya diriku ini malam ini. Walau hanya memandang langit dari jendela kamar tidur, aku juga berharap tahun ini akan mengubur ingatan kelam yang selalu menghantui. Perbuatan itu ibarat cincin, melingkar tanpa ada ujung yang berada. Sementara waktu merupakan pengingat bahwa semua yang berubah tidak akan mengingkari bibit awalnya. Terdengar deras hembusan nafas Pak Toyo yang menjadi pertanda akhir karirnya di PT Anugrah Kencana. Seminggu sebelum penghujung tahun 2017, dirinya harus menelan kenyataan pahit dipecat secara tidak hormat karena kedapatan memanipulasi data penjualan perusahaan. Selain itu, dirinya juga diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang terjadi dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Bila kasus tersebut masih ingin diselesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan pihak yang berwajib. Suasana kantor saat itu terasa senyap, tak terdengar suara bising yang biasanya terjadi. Semua karyawan hanya fokus bekerja, walau beberapa pasang mata sesekali melirik langkah Pak Toyo yang berjalan menuju ruang di mana dia bekerja saat itu. Semasuknya ke dalam ruangan, dirinya hanya disibukkan dengan kegiatan mengemas barang-barang pribadi. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap untuk 8 orang pria yang sedari tadi menunggunya di ruangan itu. Sesekali dia berhenti dan terdiam sejenak. Dihirupnya udara sedalam yang dia mampu, sebelum tangannya kembali memasukkan benda tersebut ke dalam sebuah kardus coklat yang telah dia siapkan. Setelah usai berkemas, mata Pak Toyo barulah menatap 8 pria yang saat itu duduk melingkar, mengitari meja petak tempat di mana dirinya biasa memberikan briefing di pagi hari. Mereka semua merupakan tim dari divisi yang dipimpin oleh dirinya. Kembali Pak Toyo harus menghela nafas panjang, berlapang dada untuk beranjak menyalami satu persatu anak buahnya tersebut guna sekedar mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Dipaksanya untuk tersenyum walaupun ada rasa sesak hinggap di hatinya. Dan setelah berpamitan kepada 7 salesman, Pak Toyo kini tepat berada di hadapanku. Uluran tangan sebagai pertanda perpisahan kuarahkan kepadanya, namun dirinya tidak menjabat tangan yang aku ulurkan itu. Dirinya hanya berdiri, mematung, memandangi diri ini dengan riak wajah yang teramat sedih. Kudapati mata beliau berbinar, seperti menahan tangis pada saat itu. "Ikhlasi ya Pak, semuanya akan..." Ucapanku berusaha menghibur dirinya, namun belum sempurna kalimat yang ingin kusampaikan, tangannya seketika menepuk pelan di bagian bahu. Dirinya langsung berlalu tanpa sepatah kata pun dia ucapkan saat itu untuk diri ini. Hari itu kami merasakan sangat kehilangan. Selain esok dirinya sudah tidak lagi bekerja di kantor ini, dan hari itu pula kali terakhir karyawan PT Anugrah Kencana melihat beliau. Sebelum kabar duka memberitahukan bahwasanya Pak Toyo tewas mengenaskan tepat di akhir tahun 2017. "Mati di tenung, mulutnya penuh belatung sebelum meninggal." Begitulah penyebab kematian beliau terdengar kala diri ini melayat ke rumahnya. Bagi kalian yang belum memahami apa itu tenung, tenung merupakan ilmu santet yang memiliki tingkat keganasan level tinggi, bahkan melebihi teluh. Bila teluh biasanya akan menyerang target dengan memasukkan benda-benda berbahaya seperti paku,
Jarum secara gaib ke dalam tubuh, sementara tenung lebih mengerikan, di mana tidak hanya benda mati saja yang akan dijadikan medianya, namun binatang seperti belatung, tarantula, ataupun ular dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara gaib. Kembali ke cerita, sebut saja orang itu adalah Pak Jamal. Dia merupakan tetangga persis depan rumah Pak Toyo. Sehari sebelum tewasnya beliau, Pak Jamal dan dirinya sempat sholat maghrib bersama di masjid dekat rumah. Malam itu wajah Pak Toyo memang sudah terlihat pucat, seperti sedang sakit. Lebih lanjut Pak Jamal menuturkan bahwasanya Pak Toyo juga terlihat gelisah dan sangat tergesa kala mereka selesai menunaikan kewajiban. Tidak ada pikiran yang aneh, dirinya hanya menganggap mungkin beliau tidak enak badan saja. Namun tidak berapa lama kaki mereka beranjak menuju jalan pulang, Pak Toyo tiba-tiba terbatuk hebat dengan posisi tangan menutup mulut, seakan menahan sesuatu yang ingin termuntah dari dalam tubuhnya. Kejadian itu berlangsung cepat. Seketika bercakan darah termuntah hebat, membasahi baju putih yang ia kenakan. Pak Toyo pun ambruk di tengah jalan yang pastinya membuat Pak Jamal turut panik. Ya, aku berteriak, minta bantuan warga lain untuk membantu menggotong dia pulang ke rumahnya. Selang di perjalanan, Pak Toyo terus batuk hebat, dan yang paling mengerikan, yang keluar dari mulutnya tidak hanya darah, tapi jarum, paku, serta belatung yang masih menggeliat. Kami semua pada istighfar, ngeri. Terus sesampainya di rumah, mau langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian naas itu terjadi. Beliau mati dengan tragis dan sangat cepat. Ucap Pak Jamal menceritakan kejadian itu. Aku dan beberapa rekan kerja yang hadir di sana seketika bergidik, merinding mendengar cerita Pak Jamal. Terlebih kala dia melanjutkan cerita sewaktu prosesi pemandian jenazah dilakukan. Kembali tubuh kaku itu mengeluarkan belatung dari bagian mulut dan anus. Devi, rekan kerja yang saat itu juga ikut melayat, berbisik kepadaku. Apa Pak Toyo kena karma ya yuk? Aku tidak menjawab pertanyaan tersebut. Karena selain tak etis berbicara aib seorang yang sudah berpulang, ketidakhadiran Salam, rekan kerja satu divisiku pada saat itu juga membuat aku berpikir buruk. Terlebih hanya dia satu-satunya tim Pak Toyo yang enggan pergi melayat kala itu. Susah memang untuk membuktikan, tapi kematian Pak Toyo setidaknya juga menyelamatkan diriku. Karena selama ini bukan hanya Pak Toyo yang menikmati uang haram tersebut. Salam dan aku pun turut terlibat. Namun hebatnya dia sama sekali tidak menyebut nama kami dan memilih untuk menanggung semua tuduhan tersebut. Hanya saja itu semua tidak berlaku untuk tuntutan kantor perihal pengembalian uang, di mana selang sehari dari pemecatan tersebut, Salam dan aku sebenarnya masih bertemu dengan Pak Toyo di salah satu rumah makan langganan kami. Di situ beliau memanggil kami untuk meminta aku dan Salam menyiapkan uang 85 juta. Yang tak lain merupakan nominal angka kerugian dari hasil audit yang dituntut kantor kepadanya. Sontak aku dan Salam kebingungan, terlebih selama ini Pak Toyo lah yang mengambil jatah paling besar, sekitar 60% dari setiap manipulasi yang kami lakukan. Pak Toyo tetap kekeh, malah membuat kami terpojok dengan mengatakan sudah berjasa menyelamatkan kami dari pemecatan, dan tidak menutup kemungkinan juga kami akan segera dapat mengembalikan uang tersebut dengan cepat bila masih bekerja di sana. Sontak aku terdiam, bingung harus berkata apa. Namun beda hal dengan Salam. Dia terpancing emosi dan malah larut dalam obrolan panas saling tuding malam itu. Salam bersikeras tidak mau mengembalikan uang sepeser pun yang telah kami gelapkan bila Pak Toyo masih memaksa untuk kami menyiapkan 85 juta dalam tempo 2 minggu. Mendengar perkataan itu, Pak Toyo tampak marah. Dia bangkit dari duduknya dan langsung menggebrak meja. Kalau 1 Januari kalian gak siapin uangnya, aku akan buat kalian juga masuk penjara. Bentak dirinya mengakhiri pembicaraan dan meninggalkan kami di sana. Jujur, aku sangat ketakutan mendengar perkataan tersebut. Terlebih bila benar aku akan dilaporkan, maka aku pun turut dipecat, bahkan mungkin juga bisa dipenjara. Apa yang harus kukatakan kepada ayah yang sedang dalam kondisi penyembuhan sakit jantung? Lama diri ini dan Salam terdiam selang Pak Toyo pergi. Ini gak ada cara lain yuk, ucap Salam memecah keheningan. Maksudnya gimana Lam? Tanyaku kembali kepadanya. Salam mengalihkan matanya, menatapku dengan serius. Mau cari uang di mana kita? Terlebih kamu masih butuh banyak biaya untuk penyembuhan ayahmu, sementara aku masih berkutat dengan kebutuhan keluarga. Mustahil bagi kita mendapatkan uang sebesar itu dalam kurun waktu 1 minggu yuk.
Lalu, kalaupun kita mengembalikan uang itu, nggak akan ada jaminan manusia selicik dirinya akan berhenti. Dia pasti kembali untuk memeras. Ucapan Salam serius kepadaku. Terus, kita harus gimana, Lam? Salam pun tersenyum. Diambilnya uang selembar 100.000 dari kantung celananya. Ini buat bayar makan, kalau kurang ditambahi. Ucapnya meninggalkan diriku sendiri di warung makan tersebut. Lupakan sejenak perihal pikiran buruk mengenai sangkut paut kematian beliau dengan rekan kerja kami yang bernama Salam tersebut. Aku hanya ingin fokus bercerita mengenai keganjilan selama aku melayat di rumah Pak Toyo. Lumayan lama Pak Jamal berbincang dengan kami sebelum semuanya berakhir, kala panggilan warga lain mengisyaratkan untuk menuju masjid guna mensolatkan almarhum sore itu. Aku pun turut ikut dalam prosesi. Bahkan aku pula yang menjadi satu-satunya rekan yang andil dalam membawa keranda serta turun ke liang lahat untuk mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya. Semata-mata aku melakukan hal tersebut sebagai permohonan maaf terkait ketidakmampuan diri ini untuk memberikan uang yang diminta beliau. Aku juga memohon maaf dalam hati karena akan menutup rapat-rapat rahasia tersebut. Entah apa yang mungkin terjadi ke depan hari. Semoga kantor mengikhlaskan tuntutan tersebut dan tidak menagih ke keluarga almarhum di kemudian hari. Begitulah doa yang aku ucapkan sesaat sebelum diri ini beranjak keluar dari liang lahat. Kujulurkan tangan ke atas, mengharap bantuan untuk menaikkan diri ini dari lubang yang mungkin kedalamannya sekitar 1 meter. Satu tangan terjulur mencoba meraih tanganku guna menolong diri ini untuk naik ke atas. Ku genggam dengan erat tangan tersebut sembari mengambil ancang-ancang. Namun kala mataku mengadah ke atas ke arah sosok yang memberikan bantuan tersebut, sontak aku melepaskan genggaman tersebut dan aku tergelincir jatuh menimpa jenazah Pak Toyo. Astagfirullah. Ucapan para pelayat kaget menyaksikan kejadian tersebut. 2 orang pria turun menghampiri ke bawah. Mungkin karena mereka melihat diri ini sempat terdiam dan seperti orang ketakutan. Namun aku tidak memungkiri hal tersebut. Tubuhku seketika lemas sesaat aku terjatuh. Belum lagi kala ku ingat kejadian yang baru saja terjadi. Di mana Pak Toyolah sosok yang mengulurkan tangan untuk membantuku naik ke atas. Beranjak dari insiden memalukan sekaligus mengerikan pada saat itu, semua akhirnya berlangsung membaik. Terlebih kala aku mendapatkan kabar dari kantor tidak lagi menuntut pertanggungjawaban terhadap almarhum. Malah hak almarhum pun sepenuhnya diberikan tanpa dilakukan pemotongan. Singkat cerita semuanya berlangsung kondusif. Hanya hubungan aku dan Salam yang mulai terasa meregang. Karena semenjak kepergian Pak Toyo, aku merasa Salam merupakan sosok yang tak seharusnya diajak bekerja sama. Selain itu, aku tetap merasa bahwa ada sangkut paut dirinya akan kematian Pak Toyo. Hubungan kami yang dingin itu kian menemukan titik terburuk. 6 bulan pasca berlalunya kejadian, direktur perusahaan memanggil diriku untuk menanyakan kesiapan diri ini guna mengikuti penyaringan seleksi pemimpin divisi yang kosong pasca ditinggal Pak Toyo. Dan sialnya Salam menjadi kandidat pesaing untuk memperebutkan jabatan kosong tersebut. Atau lebih tepatnya salah satu dari kami berdua akan dipromosikan menjadi manajer divisi tersebut. Kisah horor yang sempat terjadi pun seperti terlahir kembali dimulai saat itu. Beberapa kali nuansa mistis di luar nalar seakan memberitahu agar aku tidak mengambil posisi itu. Dimulai dari taburan garam serta bungkusan berisikan dedaunan kering beraroma sangat busuk seringkali kujumpai di ruangan tempat kami bekerja. Entah benar atau tidak, aku tidak mengetahui maksud dan tujuan dari hal tersebut. Hanya saja banyak yang mengatakan daun kering itu seperti daun jarak atau daun ketapang, sementara garam bertujuan untuk mengusir demit atau memberikan kewibawaan. Setidaknya begitulah penjelasan OB kantor bernama Maman kepadaku. Persaingan di antara kami terus berlanjut. Walau Salam lebih senior, namun banyak pekerja lain yang tidak menyenangi sosoknya yang arogan. Dan hal itu cukup membantu diriku ini. Terutama dukungan dari mereka para manajer tim lain yang lebih merekomendasikan diriku untuk mengisi posisi itu. Selain itu, aku pun mulai yakin dapat menang bersaing dengan dirinya. Karena 2 bulan berlalu dari seleksi tersebut, pencapaian yang aku lakukan dalam hal penjualan jauh melampaui apa yang dicapainya. Memasuki September hanya sebulan lagi sebelum pengumuman dijanjikan. Saat selangkah lagi aku pasti mendapatkan jabatan promosi itu, kemunduran malah terjadi dalam hidupku ini. Insiden ganjil mulai datang mengusik diri.
Dimulai saat tangan kananku tiba-tiba mati rasa dan tak mampu untuk digerakkan yang membuat aku akhirnya tersungkur di jalanan dan membuat diriku ini rehat selama seminggu. Di luar itu, hal lain terjadi. Entah kenapa aku selalu merasakan lelah bila sedang berada di kantor. Mata seperti tak dapat menahan kantuk. Dan akhirnya tanpa kusadari aku tertidur pulas di ruangan kerja. Hingga puncaknya beberapa kali aku membuat kegaduhan karena teriakan histeris dari mulut. Beberapa kali aku melihat almarhum Pak Toyo berada di kantor dengan memakai pakaian dinas, namun sudah compang-camping. Riak wajahnya seperti orang kesakitan dan yang paling membuat aku ketakutan ialah sosok itu tidak berhenti memuntahkan darah, jarum maupun belatung seperti apa yang pernah diceritakan tetangganya Pak Jamal. Dan yang anehnya lagi, gangguan tersebut hanya terjadi di area kantor dan selalu di saat tidak terduga, yang ujung-ujungnya membuat aku histeris layaknya orang gila. Alhasil semua rentetan tersebut membuat akhir September menjadi bulan kesedihan bagiku. Nama Salam menjadi pemimpin baru yang juga berarti dirinya yang akan menjadi atasanku secara langsung. Aku pun seakan kehilangan semangat, merasa terzolimi. Apalagi pembelaan yang aku lakukan terkait kinerja buruk selama di bulan September 2018 malah dianggap mengada-ngada oleh HRD dan jajaran petinggi. Hanya Maman si OB kantor yang percaya dengan perkataanku. Dia juga meyakinkan ada campur tangan di luar nalar yang membuat aku menjadi seorang pesakitan saat ini. Aku lihat langsung kok Mas Salam yang nebarin garam di kantor. Tapi tolong ya, jangan bilang dapat info dari saya. Nanti saya malah dipecat. Ucapnya yang membuat hatiku semakin gusar. Awal janji yang aku ucapkan untuk tidak membongkar ulah Salam itu akhirnya tidak tertepati. Di pertengahan Oktober 2018, aku yang tidak terima dimarahi oleh atasan baruku yang tak lain adalah Salam malah keceplosan mengatakan di depan umum bahwa perihal kenaikan jabatan dirinya karena telah menggunakan cara kotor yaitu ilmu hitam. Dirinya sempat berkelit sebelum aku mengatakan Maman menjadi saksi dialah pelaku penebar garam dan teror bungkusan daun busuk yang pernah terjadi. Hal itu pun menjadi besar. Malah sampai membuat HRD melakukan pengecekan CCTV. Walau hasil dari pengecekan tidak dapat memastikan Salamlah pelakunya yang menaburkan benda-benda tersebut. Namun dari hasil CCTV membuktikan memang dialah orang terakhir yang keluar dari ruangan itu. Maman pun terseret dan terpaksa mengatakan kebenaran yang ujungnya pasti membuat dia marah kepada diriku. Namun aku mengesampingkan sejenak persoalan itu dan berharap keadilan akan datang tepat pada waktunya. Salam akhirnya dipanggil oleh HRD dan direktur. Pembicaraan itu tertutup di antara mereka saja yang membuat aku penasaran. Jujur, aku sangat berharap dia akan mendapatkan ganjaran dan dipecat kala itu. Namun apa yang aku harapkan mungkin hanya mimpi. Lama berlalu dia akhirnya keluar dari ruangan itu. Wajahnya tampak biasa. Malah dia masih bisa tersenyum dan bertegur sapa dengan karyawan yang lain. Hingga langkahnya tepat berada di hadapanku. Dia seakan mengacuhkan diri dan berlalu pergi. Aku terdiam mematung, menunggu HRD keluar. Mungkin aku baru dapat mengetahui hasil dari pemanggilan dirinya. Namun sekitar 5 menit berlalu HRD tidak juga keluar dari ruangan itu. Terasa getaran di saku celanaku. Kurogoh HP guna melihat siapa yang menghubungi. Satu pesan dengan nomor tidak dikenal terpampang di layar kaca. Awas kamu Yu, pasti akan kubalas perbuatanmu. Isi pesan tersebut yang membuat aku seketika gugup dan bergidik. Aku yakin dia yang mengirimkan pesan ini dengan nomor lain miliknya. Niatan untuk hengkang dari pekerjaan yang sudah menafkahi diri ini 4 tahun lamanya semakin kencang terbersit di pikiran. Salam selaku atasanku selalu saja mencari celah kesalahan untuk menjadikan alasan mempermalukanku. Ada saja cara yang ia lakukan agar aku tidak nyaman bekerja di sana. Mulai dari visit rutin mengunjungi customer yang terindikasi tempat aku memanipulasi penjualan, sampai hal kecil seperti bila aku datang terlambat di mana dia akan sangat marah. Hal itu tentu berbeda dengan rekan setim lainnya yang melakukan kesalahan yang sama, di mana dirinya lebih bisa memahami. Bahkan di Oktober pula niatan jahat sengaja dijalankan, yang mungkin bertujuan untuk menyingkirkan aku secara keji dan tragis.
Hari itu satu hari sebelum closing bulan Oktober 2018, di pagi hari aku dikejutkan dengan harus menyiapkan data pencapaian sepanjang 2018 dan harus diserahkan pula hari itu karena di akhir bulan besok data tersebut akan digunakan untuk penilaian kinerja karyawan. Aku tidak mau lagi berdebat saat mengetahui hanya aku dari 8 orang bawahannya yang tidak mendapatkan informasi itu. Mengelus dada satu-satunya yang dapat aku lakukan untuk meredam emosi. Aku menyadari memang Salam sengaja untuk membuat hariku bak berada di neraka. Jam 7 malam aku masih disibukkan dengan data itu dan harus menyaksikan satu persatu rekan yang lain pulang berpamitan. Sampai akhirnya Maman yang biasanya menjadi penghuni terakhir pun turut undur diri dan hanya menyisakan diri ini seorang di dalam kantor berlantai 3 tersebut. Memang di luar kantor ada 2 security yang berjaga 24 jam dan kantor tempat aku bekerja pun tergolong aman, jauh dari kejadian horor seperti cerita Twitter yang banyak berseliweran. Hanya saja semenjak proses seleksi itu diadakan, aku merasa tempat ini begitu asing dan sangat tidak bersahaja. Sama seperti saat ini. Walau AC sudah sedari tadi kumatikan sampai membuat bajuku lepek dan menyerap keringat karena saking panasnya dan pengapnya ruangan ini. Tapi entah kenapa bulu halus di tengkuk dan di tanganku malah merinding, seperti ada hembusan angin yang bernaung di dekat diri ini. Belum lagi ada suara langkah terdengar, seperti suara seorang yang sedang mondar-mandir di depan ruang tempat aku bekerja. Beberapa kali pula aku melihat gagang pintu terayun turun, seperti hendak dibuka dari luar sana. Aku berhenti sejenak memandang fokus ke arah pintu itu. 10 menit menanti, gagang pintu itu masih tertekan ke bawah tanpa ada seorang pun yang masuk. Siapa itu?" teriakku mencoba untuk memastikan, namun bukan jawaban yang aku terima, melainkan ayunan gagang pintu yang kembali terjadi. Kulihat gagang tersebut seperti dipermainkan oleh sosok yang ada di luar sana. Gagang tersebut naik dan turun berkali-kali, sebelum akhirnya berhenti pada posisi seharusnya. Tubuhku terpaksa beranjak untuk mengecek siapa sosok yang ada di luar sana. Aku melangkah pelan sembari mencoba memanggil kembali. "Siapa di luar?" Namun hanya keheningan yang kudapatkan. Tanganku menjulur pelan dan mencoba meraih gagang pintu tersebut. Sesaat kala tangan ini baru menyentuh gagang itu, hentakan kembali terjadi yang membuat gagang itu turun kembali berayun dan membuat aku terkaget dan melepaskan genggamanku. Aku terkaget hebat. Mataku terbelalak melihat pintu itu terbuka lebar dengan sosok seorang pria yang ada di depan sana. Salam?" ucapku terbata. Jantungku berdetak dengan kencang dan jujur aku sangat gugup. "Iya," jawabnya singkat dan seketika dirinya langsung melemparkan sesuatu seperti serbuk berwarna putih. Mataku kelipan terasa sangat perih karena serbuk tersebut. Seketika semuanya menjadi gelap. Tidak hanya sampai di situ, kurasakan kepala ini juga sangat sakit, seperti ada seseorang yang memukulnya. Begitu juga dengan bagian perutku yang terasa sangat mual. Aku mencoba berteriak meminta tolong dengan terbata kala diri ini sudah tersungkur di lantai, dan tidak lama dari hal itu aku kehilangan kesadaran. Di jam 12 malam aku ditemukan oleh security kantor yang melakukan patroli pengecekan. Dia membawaku menuju ke pos yang ada di bawah. "Mas, minum dulu mas," ucap dirinya sembari menyodorkan secangkir teh hangat. Aku masih terdiam melinglung dengan pemandangan berkunang. Nampak rasa takut masih menghantui. Hal itu sangat terlihat dari getaran gelas yang hendak kuseruput untuk sekadar membasahi tenggorokan yang sudah teramat kering. "Ya pak, saya kecapean kayaknya," jawabku singkat kepada 2 orang security yang menemani di saat itu. Selang 30 menit mencoba menenangkan diri dan tubuh sudah merasa enakan, aku pun memutuskan untuk mengambil motor dan pulang ke rumah. Sesaat sebelum aku keluar dari area kantor, mataku iseng menatap ke arah ruangan itu berada. Kembali diri ini bergidik. Kala kulihat sosok itu berdiri, turut memandangi diri ini dari jendela yang ada di sana. Segera kupalingkan pandangan dan menancap gas motorku dengan cepat. Sekitar 2 jam aku sampai di rumah. Suasana sangat sepi. Wajar mengingat pada jam segini hanya Garong dan si kupu-kupu malam yang masih fit beraktivitas. Kubuka pintu rumah dengan kunci serep yang aku bawa. Kulangkahkan kakiku dengan sangat pelan karena khawatir akan membangunkan orang rumah. Aku pun langsung menuju ke kamar merebahkan tubuh di hangatnya kasur empuk kepunyaanku.
Namun kala itu ku dengar kencangnya suara batuk yang menghiasi senyapnya malam. "Bapak?" tanyaku sendiri. Suara itu intens terdengar. Aku tidak langsung keluar kamar untuk melihat keadaan beliau sampai terlihat cahaya dari lampu rumah terlihat menerang. Suara langkah berjalan pelan. Mungkin ibu sedang mengambilkan air ke dapur. Kupikir kembali yang masih sangat berat untuk beranjak dari kasur tersebut. Suara langkah itu kembali terdengar melintasi di depan kamar tempat aku bernaung, karena memang kamar kedua orang tuaku ada di sebelah kamarku. Dan tiba-tiba terdengar suara pecahan beling disertai teriakan ibu yang menggema menjelang subuh itu. Pak, Bapak kenapa?" Teriaknya dan sontak aku terkaget dan ingin langsung beranjak melihat apa yang terjadi. Dan kala aku membangunkan badan, sesuatu terasa jatuh dengan sangat hebat menghantam tepat di tubuhku yang membuat aku kembali tersungkur ke kasur. "Ah, pergi!" ucapku dengan histeris, menyadari sosok tersebut merupakan Pak Toyo yang kini ada di atas tubuhku. Diriku sontak meronta hebat. Berteriakku semakin kencang dan sering memuntahkan darah yang terus menetes dari mulut yang membasahi wajah ini. Semakin kuat aku mencoba meronta menyingkirkan dirinya, namun segala usaha itu sia-sia. Aku seakan terpasung oleh sosok demit berperawakan Pak Toyo. Nafasku terputus, begitu juga dengan tenaga yang sudah diambang batas. Bahkan suara minta tolong yang aku lakukan tak ubahnya bagian erangan yang tak memiliki arti. Aku kembali tersadar di jam 6 pagi, kala ibu membuka kamar ini dan langsung menangis dan membuat aku kebingungan. "Mas dari mana saja, Mas? Bapak sudah gak ada," ucap ibu berlinang air mata. Sontak air mataku juga mengalir kala itu. Terlebih selain rasa sedih yang menyelimuti diri, aku juga bingung dengan apa yang terjadi. Kulihat HP milikku benar 60 lebih panggilan tidak terjawab dari adikku Andi. Dari penuturan ibu juga menjelaskan tidak melihat keberadaanku subuh tadi. Bahkan motor yang biasa ku pakai bekerja seolah kasat mata. Pagi itu hatiku sangat hancur. Namun selepas ayah dimakamkan, cerita dari adik dan ibuku membuat aku semakin hancur. Selain keberadaanku yang tak tampak di mata mereka kala itu, ayah pun ternyata mati dengan tragis. Bukan karena penyakit jantungnya seperti yang dipikirkan olehku. Ibu mengatakan, awal bapak hanya terbatuk, namun sesaat ibu kembali dari dapur mengambil air minum, bapak sudah tersungkur dengan darah yang bermuncratan dari mulutnya. Tidak sampai di situ saja, jarum dan belatung keluar dari muntahan darah bapak. Jelas ibu kala itu. Tubuhku seketika lemas, wajah ini memucat. "Tenung," ucapku pelan, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu dan adikku. Aku berdiri berjalan kembali ke dalam kamarku dan tak kuhiraukan panggilan dari ibu. Diriku sangat terpukul dan merasa ini semua akibat perbuatanku. Dan saat itu hanya terlintas nama Salam. Aku sungguh ingin membunuhnya saat ini juga. Hampir 10 hari lamanya aku mengajukan cuti. Selain keadaan psikis yang masih terguncang, aku juga hendak mencari tahu letak kesalahan yang terjadi. Dan di pertengahan November 2018, aku mencoba kembali menjadi jati diriku. Aku tidak boleh terpuruk mengingat masih ada ibu yang harus aku bahagiakan. Belum lagi Andi adikku masih membutuhkan biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Kubuang jauh ego dan keinginan untuk resign dari kantor ini. Aku tidak ingin Salam semakin tersenyum lebar untuk semua yang terjadi. Walau suasana semakin kejam yang aku alami, semuanya harus kujalani dengan wajah yang terpaksa tersenyum. Dan sampai saat ini pun aku masih merasakan aura mistis seperti enggan pergi dari hidup. Masih saja aku merasa lelah bila berada di kantor itu, yang membuat aku hanya berada di sana untuk keperluan seperlunya saja, dan lebih banyak menghabiskan waktu di customer tempat di mana aku menawarkan produk dagangan kantor. Tapi kembali lagi, seperti yang sudah kukatakan, Salam seperti enggan melepaskan cengkramannya. Ada saja perilakunya yang lagi-lagi membuat aku harus mengelus dada dan menghela napas dalam-dalam. Tidak puas dengan memberikan target di luar rata-rata area coveran yang aku miliki, acap kali dirinya memaksa diri ini harus berlama-lama di kantor dengan segudang tugas yang sebenarnya tidak menjadi tanggung jawabku. Alhasil, aku kembali menjadi pesakitan dan beberapa kali ditegur secara kasar karena tertidur di area kantor. Dan puncaknya ialah ketika garam dan bungkusan daun busuk itu kembali ditebar. Entah dengan maksud apa dan tujuan apa. Mungkin dia benar-benar ingin menghabisi diriku ini.
karena aku menjadi satu-satunya yang mengetahui kebobrokan dirinya pada masa lalu. Dan singkat cerita, perseteruan panas itu pun kembali terjadi. Sekian cerita pada kesempatan Aku sudah kali ini. tidak dapat menerima kasih kepada perlakuan teman-teman kasarnya yang kala sudah menegur menyimak diri cerita ini ini ketika dari aku awal tanpa sampai sadar selesai. tertidur di area Jangan lupa kantor. support channel mereka ada dengan Aku cara menusuk menekan tangannya tombol dengan subscribe pelet dan tajam yang nyalakan ada di lonceng saku notifikasinya, bajuku. supaya Darah kamu mengalir dari tangan kiri setiap tersebut. video yang upload di Aku channel sudah ini. mendapatkan apa yang Jangan aku lupa inginkan. juga Aku follow puas akun melakukan itu. sosial media Walau Instagram Bogem dan dan Tah pun TikTok berhasil mereka ada membuat di hidup @mereka ini ada mengucurkan channel. darah segar kala itu. Kalau begitu sampai di Kami sini dulu berdua dipanggil perjumpaan kita menghadap kali HRD. ini. Saling Sampai tuding bertemu terjadi pada di dalam episode ruangan itu. selanjutnya. Saya Aldi Memang undur aku diri tidak dari dapat hadapan membantah kalian. lebih, karena dia Wassalamualaikum menyerang dari sisi warahmatullahi kerjaan dan wabarakatuh. mengatakan aku sering lalai dan bermalas-malasan. Tentu saja jawaban itu lebih diterima dibanding dengan jawabanku yang selalu saja mengatakan bahwa Salam sedang merencanakan hal buruk melalui ilmu hitam, yang dibuktikan dengan kembali ditemukannya garam dan bungkusan daun misterius tersebut. Namun satu hal yang membuat aku terkejut. Kala hal itu kusampaikan, Salam malah mengatakan yang membuat aku bergidik. "Diam kamu, aku tahu," katanya sembari membentak dan menunjuk ke arah diriku. Belum sempat dia melanjut berbicara, HRD perusahaan menyuruh aku keluar guna meredam pertikaian yang kembali terjadi. Dan singkat cerita, akulah yang menjadi korban. Amplop putih berisikan surat peringatan kedua dilayangkan. Dengan kata lain, bila sekali lagi aku melanggar, maka aku akan dipecat dari kantor ini. Tapi sudahlah, lupakan semua. Aku sudah senang dengan hari ini. Kupandangi penyakit tersebut dan tersenyum lebar, merasa puas dengan semua yang terjadi hari ini. Semua berarti sia-sia. Gumamku kala itu. 7 hari menjelang akhir tahun 2018, sarakan garam semakin tebal menghiasi lantai ruangan. Aku tidak mau mengambil pusing dan benar-benar membatasi diri untuk bertemu Salam kala itu. Dan puncaknya di akhir 2018, semua rahasia alam akan kematian Pak Koyo dan kecurangan yang aku lakukan akan terkubur bersama kematian Salam pada tanggal 31 Desember 2018. Setetes darah yang menempel di pena kala aku menusuk dirinya sudah cukup membuat tenung kiriman itu menjadi lebih ganas. Aku sempat meremehkan dirinya yang mengetahui rahasia santet tersebut. Malah, diri ini lengah sehingga membuat ayah menjadi korban senjata makan tuan akibat tenung yang aku kirimkan kepadanya.